Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Segala puji yang paling sempurna dan rasa syukur yang paling mendalam kita panjatkan dan persembahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam, yang telah menyempurnakan Islam sebagai agama kita dan mencukupkan segala macam dan bentuk kenikmatannya kepada kita semua, dan meridhoi kita sebagai manusia yang bisa merealisasikan tauhid, ketaatan beribadahan yang kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada penghulu para rasul dan nabi, nabi penutup, pemimpin dari ulul azmi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, merealisasikan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan nyata sampai datangnya hari pembalasan. Pada kesempatan pertemuan hari ini, kajian dengan tema kenyataan yang menyedihkan. Yang sekarang kita akan berbicara secara sepintas tentang kenyataan keadaan umat Islam di seluruh penjuru dunia yang jauh dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya dalam akidah tauhid mereka, peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih banyak bercampur dengan perbuatan syirik, dan tempat-tempat atau objek-objek yang dijadikan oleh mereka sebagai sarana atau perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan tempat-tempat untuk ngalap berkah. Ini orang apa ini? Yahudi. Sedang apa dia? Beribadah. Sedang beribadah, sedang berdoa di mana? Orang Yahudi membaca kitab di sebuah kuburan yang konon diakui bahwasanya kuburan tersebut adalah kuburan Nabi Daud. Dia sedang membaca kitab sucinya Talmud, yang namanya Talmud, di kuburan Nabi Daud. Ini menunjukkan mereka punya kegiatan khusus di kuburan mereka, sesuai dan seperti apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan jenggotnya lebih lebat dari masyayikh, ya kan, ustaz-ustaz yang jenggotnya tebal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum lihat. Dan itu kata orang Jawa tenger, ya kan? Apa? Bahasa Indonesianya bahasa dia batu-batu nisan itu terlihat mereka sedang membaca kitab sucinya di kuburan, dan sebagian dari mereka sedang melakukan ritual apa ini keagamaan di kuburan, ngalap berkah. Kaum Yahudi membaca kitab Talmud di sisi kuburan persis, ya kan? Ini dia. Siapa ini? Iya kan? Ada orang Indonesianya kelihatan, ya kan? Ada bunganya. Terus nisannya dikasih apa? Spray. Yang dikasih apa? Lampu. Antum lihat, ya kan? Ini kaum sufi bertawasul dan bertabaruk di sisi kuburan. Seperti orang-orang Yahudi juga melakukan kegiatan yang sama. Terus apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi? Padahal kita diperintahkan untuk berbeda dengan mereka, menyelisihi mereka. Ini siapa ini? Ini adalah orang-orang Syiah. Antum lihat bagaimana kuburannya dirapikan, dikasih jimat-jimat, dikasih, ya kan? Bahkan ada sebagian makanan, bunga. Ini mereka sedang bersujud di kuburan karena ngalap berkah. Itu bisa lihat itu. Dan ini bukan buatan-buatan, memang kebenaran ini, kenyataan. Wanita Syiah sedang sujud di kuburan. Wanita Syiah sedang sujud di kuburan. Ini siapa ini? Ya kan? Ini di Indonesia, ya kan, pamornya pahlawan di Indonesia. Karena berani tentang Amerika ditampilkan, tapi di televisi Indonesia nggak ada yang menampilkan gambar ini, berita ini sama sekali. Yang ditampilkan gimana dia sedang tidur di mana? Di sebuah tikar, kaos oblongnya bolong. Wah, pernikahan anaknya, walimahnya cuma pakai buah, rumah buat tamu perempuannya minjem lagi. Tapi nggak tahu, seperti madu yang diberi racun, rasanya masih manis, tapi membunuh. Sedang apa ini orang ini? Kalau bukan sedang sholat di mana? Di kuburannya sih, ya kan? Pimpinan mereka, nabi mereka, Khomeini. Itu ada batunya saja. Oh iya, ada batunya. Lihat batunya. Dari batu Karbala dan dari tanah Karbala. Ya kan? Nah, lihat ini. Di kuburan yang ada di tengah masjid. Syiah, orang Syiah. Ya kan? Ya kan, kaum Syiah beribadah di sisi kuburan, juga perhatikan tanah kecil yang berasal dari tanah Karbala. Ya kan? Yang sedang dijadikan sebagai tempat atau alas sujud. Ya, kaum Syiah beribadah di kuburan, juga perhatikan tanah suci, ya kan, yang dijadikan alas untuk sujud. Kemudian nanti Anda bisa melihat juga, ini orang apa ini? Kristen. Orang Kristen, ya kan, dan tradisi Paskah di Kalimantan Tengah. Selain selalu menyelenggarakan karnaval atau pawai jalan, mereka juga punya kebiasaan ziarah ke makam. Ziarah ke makam biasanya dilakukan banyak orang pada siang hari itu, tetapi tradisi di sini berbeda. Pada malam Paskah Sabtu Suci,
orang-orang berbondong-bondong mengunjungi makam keluarga mereka untuk menyalakan lilin dan menaburkan bunga di atas makam. Di situ keluarga berkumpul sepanjang malam hingga subuh. Pada waktu subuh sekitar pukul 5 pagi, mereka mengadakan ibadah Paskah di dekat makam yang dipasang tenda. Biasanya gereja yang membuat tenda itu untuk ibadah. Tidak heran jika hari Minggu Paskah di jam reguler gereja-gereja terutama GKE, Gereja Kalimantan Evangelis, hanya didatangi sedikit jamaah karena mereka rata-rata sudah ibadah subuh tadi di kuburan. Ya kan? Seperti orang-orang kita juga nggak kalah pada ikut nyekar. Ya kan? Kalau pas mau puasa kuburan penuh. Kalau mau lebaran pada sowan ke kuburan. Mau jadi presiden sowan dulu ke kuburan. Mau jadi bupati, ya kan? Sampai anak-anak ujian, tanah dibawa ke kuburan. Biar pinter. Bukan malah dilatih untuk bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah diajaknya ke kuburan. Na'udzubillah. Terus sekali lagi, apa bedanya kita dengan Yahudi dan Nasrani? Ini orang apa ini? Penghucu. Kan? Yang memiliki kegiatan sama seperti itu. Dengan Yahudi tadi. Iya kan? Lihat makanannya, dapat semua. Acara Cingbing namanya. Yang biasa jatuh pada 5 April, namun ada juga yang melakukan 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah hari hanya. Kan, layaknya perayaan Imlek masih tetap dilaksanakan untuk berkumpul keluarga menghormati arwah para leluhur sebagai tanda bakti kepada orang tua atau mengingat anggota keluarga yang telah meninggal. Seperti itu. Nah, pada kesempatan Cingbing ini biasanya keluarga besar berkumpul, bahkan berada di luar kota menyempatkan pulang kampung. Suasana makam menjadi sangat ramai, ya kan? Suasana makam menjadi sangat ramai, ya kan? Karena semua keluarga berkumpul dan melakukan ritual seperti tadi, ya kan? Karena kedatangan peziarah yang jumlahnya berlipat-lipat, kemudian mereka membersihkan makam, selanjutnya melakukan upacara penghormatan kepada arwah para leluhur, dan peziarah biasanya akan membawa beberapa macam kue dan buah untuk persembahan. Selain itu melakukan bakar uang kertas, ya kan, uang untuk sembahyang, seperti itu. Dan kita juga nggak kalah. Ada kan saudara-saudara kita ikut iktikaf di mana? Di kuburan sampai buat tenda, ada apa? Dikirim makanan sama keluarganya, ada apa semua sampai subuh. Iktikaf di masjid nggak pernah. 10 hari terakhir. Iya kan, Ramadan juga nggak pernah kelihatan batang hidungnya, tapi giliran ke kuburan iktikaf dengan penuh khusyuk lagi. Sholatnya nggak pernah khusyuk. Anda bisa lihat orang Yahudi. Nah, itu di batu-batu nisan mereka sedang membaca kitab sucinya dengan keyakinan yang sama. Bahwasanya ini bisa memberikan manfaat kepada para arwah. Ini di Israel juga. Kenapa? Di Israel di mana? Dia di Israel. Di Israel ya. Semua di Amerika. Ada di Amerika, semua kegiatannya sama. Nah itu. Oleh dia membaca kitab sucinya di kuburan. Lihat. Nah ini teteh Ustaz mulia ini si Eneng. Ketikutan aja ini. Kenal ini. Sebagai umat Islam ada juga yang baca Al-Quran dan Yasin di kubur. Sama. Ustaz mulia. Nggak mau kalah. Ya kan? Masa orang Yahudi aja yang bisa baca Al-Quran kitab suci di kuburan. Ya kan, untuk melihat tuh dengan bunga-bunganya, ada apa semua.
muterin kuburan, baca, ya kan? Apakah agama Islam tidak ada bedanya dengan agama yang lain? Padahal kita adalah agama tauhid, seperti itu. Jelaskan, ya kan? Dalam Sahih Muslim, Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Sungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah, ya kan? Ini menunjukkan bahwasannya kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Al-Baqarah itu dibaca kamil? Ya bisa, kata separuh nggak apa-apa. Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha kuburan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bukhari. Jadikanlah sebagian dari sholat kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan ia sebagai kuburan. Hadis dari sahabat Jundub dan diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah sebelum meninggal, ya kan, 5 hari sebelum dia meninggal, berwasiat, ala fala tattakhidul qubur masajida, ya kan, fa inni anhaakum an dzalik. Ingatlah, kata Rasulullah, hati-hati, janganlah kalian semua menjadikan kuburan sebagai masjid. Walaupun tidak didirikan masjid di kuburan tersebut, tapi kita datang ke kuburan dan sholat sengaja di kuburan, ini sudah termasuk orang yang terkena laknat dari Rasulullah dalam hadis tersebut. Apalagi yang mendirikan kuburan. La taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'idan, hadis Abi Hurairah ini. Dalam riwayat Abi Dawud, janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, sepi dari ibadah, dan jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Apa kurang jelasnya peringatan Rasulullah ini? Masih perlu ditafsirkan? Hadis dari Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man tashabbaha bi ghairina, bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain dari kami. Riwayat Tirmidzi, ya kan, dari Abdullah bin Umar, sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Seperti itu. Insyaallah ada lagi juga istilah haulan kematian versi Yahudi. Yahudi juga punya acara haul, ya kan, ritual, ya kan, kematian. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Ya. Ini kita tutup dulu. Ya, barangkali mau digulung silahkan. Di Mesir, dan ini termasuk dianggap sebagai tempat dan objek yang dilestarikan oleh pemerintah di sana, karena dianggap mendatangkan devisa, mendatangkan keuntungan bagi pemerintah setempat, secara khusus karena banyaknya kunjungan yang dilakukan oleh manusia ke tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu jangan kaget jumlah makam para wali yang tersebar di kota maupun di pedesaan di Mesir itu mencapai 6.000 makam, dan kesemuanya menjadi pusat-pusat berbagai bentuk perayaan bagi para pengikut dan simpatisan dari masing-masing makam, karena masing-masing memiliki keyakinan, oh si A saya lebih mantap ketika ngalap berkah di makam fulan, si B enggak, lebih manjur kalau ngalap berkah di makam Alan yang lainnya. Dan bahkan seseorang akan sulit menemukan satu hari saja sepanjang 1 tahun dalam kehidupannya yang kosong dari
perayaan haul para wali. Dan menurut mereka, suatu daerah yang kosong dari makam seorang wali, maka daerah tersebut tidak memiliki berkah sama sekali. Sebuah kota, sebuah desa yang di situ tidak ada makam walinya, berarti desanya itu suram, nggak ada berkahnya. Dan makam-makam tersebut terbagi menjadi makam yang besar maupun kecil, tergantung dari banyaknya pengunjung. Semakin banyaknya pengunjung berarti semakin tampak kesaktian atau ya kan kemandragunaan sang makam tersebut. Semakin besar, semakin megah bangunannya, semakin masyhur, dikenal ya kan oleh masyarakat ya kan, dan penghuni kuburnya pun, wali yang digunakan sebagai objek untuk mengalap berkah pun ya kan semakin tersohor namanya. Nah, semakin besar pula pengaruh dan semakin banyak pengunjungnya. Nah, di antara makam-makam besar tempat beribadah di kota Kairo, yang ada di kota Kairo saja, itu seperti makam Husain, makam Zainab, makam Aisyah, makam Sakinah, makam Nafisah, makam Imam Asy-Syafi'i, makam Laits ibn Sa'ad. Ditambah lagi ada makam Al-Badawi di kota Tonto, dan makam Dasuti di daerah Dasut di Mesir ya kan, nggak menyebut. Kemudian makam Syadzili di kampung Humaitharah. Padahal kalau kita lihat nanti kita akan jelaskan, Husain memiliki beberapa makam. Di Damaskus ada, di Karbala ada. Terus yang betul memang mana ini makamnya Husain? Ya kan, makam Aisyah. Aisyah dikebumikan di mana? Di Madinah. Di Madinah. Sakinah, Nafisah, di mana dikebumikan? Di Madinah semua. Kok bisa sampai Mesir? Orang berkunjung ke Mesir aja nggak pernah. Nah, serta sebuah kuburan yang diklaim sebagai kuburan Husain, dan banyak manusia berhaji ke sana serta mendekatkan diri kepada objek makam tersebut dengan bernazar dan berkorban. Bahkan sampai-sampai ada yang bertawaf, meminta hajat, rezeki, hujan, meminta dipenuhi segala keperluan yang dia inginkan ketika sedang dalam kesusahan. Kemudian makam Al-Badawi setiap tahunnya ya kan memiliki suatu musim yang menyerupai musim Haji Akbar, saking padatnya manusia di sana. Orang-orang berkunjung dan berbondong-bondong datang ke sana dari dalam maupun dari luar negeri, khususnya dari kalangan Syiah yang mengaku secara zahir dia adalah seorang Sunni. Kemudian ada juga kuburan Jalaluddin Ar-Rumi yang bahkan ya kan tertulis di atas kuburnya itu tulisan yang mengagetkan, bisa diterima oleh tiga agama, Islam, Yahudi, dan Nasara. Dan ini diklaim sebagai kuburan wali kutub yang paling agung. Nah, kalau sudah dikatakan sebagai wali kutub ini berarti penjaga salah satu penjuru dunia. Sehat enggaknya dunia ini dia yang berpengaruh. Cuma yang sangat kita sayangkan, kenapa umat Islam di zaman sekarang ini diinjek-injek wali kutubnya nggak ada yang bisa nolong ya kan? Umat Islam dibombardir habis-habisan di Palestina, nggak ada yang bisa jeblosin Israel.
Kenapa takut? Karena mungkin Israel punya wali kutub lebih kuat. Nah itu. Di negeri Syam, para peneliti yang bisa dipercaya menyebutkan bahwa di Damaskus saja terdapat 194 makam di Damaskus, tempat untuk ngalap berkah. Dan yang terkenal ada 44 makam dan terdapat 27 kuburan yang dinisbatkan kepada para sahabat di Syam. Di Damaskus secara khusus terdapat makam atau kuburan kepala Nabi Yahya yang mereka sangkakan seperti itu. Dan bahkan makam ini berada di dalam Masjid Umawi, dan di samping masjid terdapat kubur Salahuddin Al-Ayyubi juga, Imaduddin Zanki, pemimpin-pemimpin pasukan Islam ketika itu ketika berjihad melawan perang salib, serta kubur-kubur yang lainnya yang menjadi tujuan ziarah dan tempat untuk bertawasul. Kemudian di Turki terdapat lebih dari 481 masjid jami' yang hampir tidak ada satupun dari masjid-masjid tersebut kecuali dalamnya ada makam. Untuk bayangkan keadaan umat Islam sekarang ini. Dan yang paling terkenal diantaranya adalah masjid yang dibangun di atas sebuah kubur yang dinisbatkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari di Konstantinopel. Kemudian di India terdapat 150 makam terkenal yang menjadi tujuan bagi ribuan para pengunjung. Di Irak, di Baghdad terdapat lebih dari 150 masjid jami' dan hanya sebagian kecil saja di antaranya yang tidak memiliki makam, mayoritas ada makamnya. Di Mosul, masih daerah Irak, terdapat lebih dari 76 makam terkenal dan semuanya terdapat di dalam masjid jami'. Ini belum termasuk makam-makam yang lainnya yang terdapat pada masjid-masjid biasa atau makam-makam tersendiri. Ini bisa dilihat dalam buku Al-Inhirafat Al-Aqadiyah. Kemudian di India ada kubur Syekh Bahauddin Zakaria Al-Multani yang telah menjadi tujuan ziarah dan tempat ibadah, bahkan sampai sujud dan nazar di kuburan tersebut. Di Pakistan terdapat makam Syekh Ali Al-Hajuri di Lahore. Ini termasuk kuburan besar, dan anehnya banyak orang yang terpengaruh, padahal sebagian besar makam-makam tersebut hanyalah rekayasa yang tidak ada buktinya sama sekali. Contohnya seperti yang saya katakan, makam Husain. Makam Husain itu disebutkan ada kuburannya di Kairo yang menjadi tujuan ziarah. Juga ada kuburnya di Asqalan, di kaki gunung Jaushan sebelah barat Halab, yang terdapat makam yang juga dinisbatkan kepada Husain. Jadi di Kairo ada, kemudian di Asqalan, kemudian di kaki gunung Jaushan sebelah barat Halab, ya kan? Kemudian terdapat tempat-tempat yang lainnya yang diklaim sebagai tempat dikebumikannya kepala Husain. Di Hanana, sebuah daerah yang terletak di Najaf dan Kufah. Di Madinah, yaitu di samping kubur ibunya Fatimah. Di Najaf, yaitu di samping kubur yang disebutkan kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib. Dan di Karbala, yang dikatakan bahwa kepalanya telah dikembalikan kepada jasadnya. Ini bisa dilihat dalam buku Al-Aqadiyah dan majalah Lughah Al-Arab, ya kan, edisi tahun ke-7 1929 Masehi, dan Ma'alim Al-Halab Al-Athariyah oleh Abdullah Hijjar. Kalau kita mau lihat mana yang benar ini, masing-masing mendirikan kuburan objek untuk tempat ngalap berkah yang diklaim bahwa itu kuburannya Husain. Kemudian Zainab, putri Ali bin Abi Thalib, sejarah menetapkan bahwasannya putri Ali bin Abi Thalib itu dikebumikan di mana? Di Madinah, dan dikuburkan di Baqi. Namun terdapat sebuah kubur yang dinisbatkan kepada Zainab
di Damaskus, yang ketika itu didirikan dan dibangun oleh orang-orang Syiah. Ini bisa dilihat dalam buku Syarah di Dimashq oleh Abdullah bin Muhammad bin Khumis. Kemudian kitab-kitab sejarah tidak satu pun yang menyebutkan bahwa Zainab pernah datang ke Mesir. Kok ada kuburannya di Mesir, baik pada masa hidupnya ataupun setelah meninggal Zainab. Penduduk Al-Iskandariyah di Mesir memiliki keyakinan yang kuat bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu dikebumikan di Iskandariyah. Ini disebutkan dalam buku Masajid Misr wa Auliya As-Salihin. Kemudian dikatakanlah seperti hal di atas dalam membantah mereka tentang makam Ruqayyah, putri Rasulullah SAW yang ada di Kairo, yang didirikan oleh salah seorang istri Khalifah Daulah Fatimiyah, dan dikatakan seperti hal di atas juga dalam membantah mereka tentang makam Sakinah putri Husain bin Ali. Ruqayyah di mana dikebumikan? Di Madinah. Kok bisa di Mesir? Sakinah putri Husain bin Ali ada kuburannya juga di Mesir, padahal tidak pernah sekalipun dia menginjakkan kakinya ke Mesir. Di antara makam-makam yang terkenal lainnya seperti makam Ali bin Abi Thalib di Najaf, daerah Irak. Ini adalah merupakan sebuah kuburan palsu karena Ali radhiyallahu anhu dikebumikan di dalam istana pemerintahan Kufah. Yang benar, di Basrah terdapat kuburan Abdurrahman bin Auf, padahal kita tahu beliau meninggal di Madinah dan dikebumikan di Baqi'. Di Halab terdapat kuburan makam Jabir bin Abdullah, padahal beliau meninggal di Madinah. Dan sekelompok orang di Syam menisbatkan sebuah kubur sebagai milik Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan putri Rasulullah SAW, ya kan, yang mereka itu dinikahi oleh Utsman. Padahal keduanya meninggal di mana? Di Madinah. Dan masa kapan meninggalnya di Madinah? Pada masa Rasulullah masih hidup dan dikebumikan di Baqi'. Dan termasuk dalam deretan kuburan-kuburan palsu, menurut kesepakatan ahli ilmu, adalah kuburan yang dinisbatkan kepada Nabi Hud. Kuburan yang dinisbatkan kepada Nabi Hud di Masjid Jami' Damaskus. Sedang beliau tidak pernah datang ke Syam sama sekali. Dan selain itu ada satu kubur lagi juga di Hadramut yang dinisbatkan kepada Nabi Hud juga. Ada dua. Damaskus ada kuburan Nabi Hud, di Hadramut juga ada kuburan Nabi Hud, yang semuanya dijadikan objek untuk ngalap berkah. Yang benar mana? Di Hadramut terdapat juga sebuah kubur yang diyakini masyarakat, ya kan, setempat sebagai milik Nabi Saleh, padahal Nabi Saleh meninggal di Hijaz. Selain itu di Yafa, daerah Palestina, terdapat sebuah kubur yang dikatakan sebagai milik Nabi Saleh juga. Dan di sana juga terdapat makam Nabi Ayub yang selalu diziarahi. Jadi kalau kita mau lihat, ini kenyataan yang sangat menyedihkan bagi umat Islam. Dan lebih menyedihkan lagi ketika diperingati dan dikasih tahu, orang yang memperingati dianggap sebagai orang yang bodoh, dangkal pikirannya, nggak kenal keramat wali, tidak kenal kemuliaan para wali. Justru Anda yang sedang menghinakan para wali tersebut, karena bisa jadi para wali tersebut tidak rela dirinya diperlakukan seperti Nabi Isa di hari akhir kelak. Dan disebutkan dalam Al-Quran, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kamu memerintahkan mereka manusia untuk menjadikanmu sebagai Tuhan dan sesembahan selain Allah? Jelas dibantah oleh Nabi Isa.
Ya Allah, Engkau maha tahu, maha melihat, maha mengetahui. Dan aku ketika hidup di dunia dan menjadi utusanmu, aku tidak menyampaikan kecuali apa yang Engkau perintahkan, dan Engkau menjadi saksi. Adapun setelah aku meninggal, aku tidak tahu apa-apa. Yang lebih tahu adalah Engkau, wahai Rabbku. Sungguh telah jauh perbuatan mereka dari apa yang diperintahkan. Dan dengan kenyataan seperti ini, apakah kita sebagai umat Islam akan mengharap kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kehidupan kita dipenuhi dengan kesyirikan, penyimpangan, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita akan bacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan tentang permasalahan ngalap berkah di kuburan ini. Apa peringatan yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas dan ritual seperti ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW qala, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Nabi SAW bersabda, jadikanlah sebagian dari sholat kalian di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Dalam hadis lain yang dibawa oleh sahabat Jundub bin Abdullah, Rasulullah SAW sebelum meninggal pernah berwasiat, ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ingatlah, kata Rasulullah, janganlah kalian semua menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat untuk ibadah, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri idan. Rawahu Abu Dawud. Janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, sepi dari ibadah, dan jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat untuk perayaan. Idan. Itu artinya apa sih? Sesuatu yang berulang. Makanya kita katakan Idul Fitri. Kenapa? Karena setiap tanggal 1 Syawal kita melakukan perayaan, dan perayaan dalam Islam yang di situ kita bergembira karena datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa merealisasikan peribadahan dan ketaatan kepada Allah, yang perayaan dalam Islam itu adalah termasuk dalam bentuk ibadah, itu tidak disyariatkan kecuali dua hari raya saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hadisnya jelas, bimbingan Rasulullah jelas ketika Rasulullah masuk ke Madinah, mendapati orang-orang musyrikin ketika itu memiliki dua perayaan yang mereka melakukan kegembiraan pada perayaan tersebut. Akhirnya disyariatkan dan disabdakan oleh Nabi, kami gantikan dua perayaan musyrikin tersebut dengan dua perayaan Islam, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam sebuah hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man tashabbaha bi ghairina, bukan termasuk dari golongan kami orang yang menyerupai kaum selain dari kami. Bagaimana kita bisa menyerupai kegiatan orang-orang yang di luar Islam? Dalam riwayat lain disebutkan, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Saat itu diperintahkan untuk berbeda dengan orang-orang kafir. Cuma yang kita sayangkan, kita tinggalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kita transfer aturan agama lain ke dalam agama kita, dan diklaim itu sebagai aturan dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, dan diperjuangkan mati-matian. Dan orang yang menyelisihi, memperingatkan manusia dari perbuatan tersebut dimusuhi.
Yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Ini kenyataan yang ada seperti itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta untuk Allah berikan kita keistiqomahan, kuat berada dalam metode pelaksanaan agama kita sesuai dengan tuntunan, ajaran, contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah jauhkan kita dari perbuatan syirik, keluarga kita, karib kerabat, anak keturunan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridho atas setiap perbuatan yang kita lakukan, dan Allah kumpulkan kita semua dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi